saudara. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pesta dan Ibu kita yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk boleh melayani kembali di tempat ini. Hari ini kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 11. Dengan kembalinya Yesus ke surga, itu artinya tuntas sudah karya keselamatannya di muka bumi. Dia sudah menggenapi semua janji Allah yang disampaikan oleh para nabi. Kelahirannya yang dinubuatkan ratus-ratus tahun sebelumnya sudah digenapi. Lalu kematiannya sudah digenapi juga. Kebangkitannya digenapi. Dan akhirnya dia naik ke surga. Hanya satu yang belum digenapi. Dan saya percaya kalau semua sudah digenapi, satu ini pasti akan digenapi. Amin, saudara. Apa satu ini? Kedatangannya. Nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu terjadi ratusan tahun sebelumnya. Kalau kita hidup ratusan sebelumnya, kita nggak tahu, saudara. Tapi karena kita sudah berada di penghujung zaman, jadi kita lihat nubuatan-nubuatan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan Dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Saudara, kalau Dia sudah menuntaskan, sudah selesai menuntaskan karyanya di muka bumi ini, sekarang tinggal kita yang harus menjalankan dan melakukan, menyelesaikan proses keselamatan yang Tuhan berikan. Ada 3 proses keselamatan atau tahapan yang harus kita kerjakan. 3 proses itu adalah pembenaran, penyucian, dan dipermuliakan. Kita dibenarkan, kita disucikan, lalu kita dipermuliakan. Yang pertama, pembenaran. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pembenaran artinya kita yang tadinya orang berdosa, kita yang tadinya harusnya binasa, karena upah dosa itu adalah maut. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita dibenarkan. Kalau kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita lebih baik, bukan karena hidup kita lebih suci, tapi karena Tuhan yang sudah pilih kita. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan ketika jatuh dalam dosa. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan ketika sedang terpuruk. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan ketika di dalam penjara. Mereka bisa mengenal Tuhan semata-mata karena kemurahan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia itu harus lengkap. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Saudara mengenal saya karena ada kemah, ada tempat di mana roh saya tinggal, jiwa saya tinggal. Kalau tubuh saya ini sudah nggak ada, saudara mau lihat jiwa dan roh saya dari mana? Nggak kelihatan. Itulah sebabnya ada tubuh. Nah, saudara, ketika seseorang dibaptis, yang diubahkan itu rohnya, sementara tubuh dan jiwanya masih yang lama. Adam itu diciptakan dari roh Allah. Adam itu diciptakan dari napasnya Allah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu hubungannya terputus. Artinya rohnya mati. Kenapa kita bisa tahu? Karena pada waktu itu Tuhan sudah bicara, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa makan buah pohon tersebut, fisiknya mati nggak, saudara? Fisiknya masih hidup, tapi yang mati adalah rohnya. Zaman Adam dan Hawa hidup sebelum dia jatuh dalam dosa,
mungkin jutaan tahun. Waktu itu kekal. Tetapi sejak jatuh dalam dosa, waktu itu mulai terhitung, mulai dihitung, saudara. Dan sejak itulah umur manusia makin lama dari ribuan menjadi ratusan. Sekarang sudah di bawah 100 tahun, 70-80 tahun. Ya. Bahkan ada yang 50 tahun, ya, 40 tahun sudah dipanggil pulang. Usianya makin pendek. Karena apa? Karena dosa. Ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, Tuhan gak lihat lagi Adam. Dia tanya, Adam, di mana kamu? Gak jelas, suram. Kenapa? Karena terputus hubungannya. Hubungan secara roh terputus. Karena manusia menjadi terputus. Sejak saat itulah manusia jatuh dalam dosa dan menderita. Mengalami penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, mandat yang seharusnya diberikan oleh manusia, Tuhan kan bilang sama Adam dan Hawa, kuasai bumi ini. Hewan-hewan dikuasai, saudara. Singa, macan, buaya, semua takluk sama manusia. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah mandat itu dikendalikan oleh iblis. Dan sejak saat itu dunia dikuasai oleh iblis sampai sekarang. Dan Tuhan tadi menciptakan manusia bumi ini, semuanya diciptakan dengan baik, tapi dirusakkan oleh iblis. Dan sampai sekarang bumi ini telah rusak. Bumi dan segala isinya semakin menuju kehancuran. Orang-orang semakin jahat, manusia semakin jahat, bahkan moralnya jauh lebih jahat daripada hewan. Saudara, hewan jantan gak pernah lihat kawin-kawinan dengan hewan jantan. Hewan betina gak pernah, saya belum pernah lihat hewan betina dengan hewan betina kawin-kawinan. Tapi saudara tahu manusia jantan dengan manusia jantan, mereka hidup homo. Manusia betina dengan manusia betina, mereka hidup berhubungan layaknya suami istri. Bukankah derajatnya makin turun? Manusia semakin jahat sebab hukum yang berlaku atas dunia ini adalah hukum dosa. Karenanya setiap orang yang lahir, suka atau nggak suka, senang atau tidak senang, terikat oleh hukum yang namanya hukum dosa. Saudara tinggal di Indonesia, saudara terikat oleh hukum di Indonesia. Saudara pergi ke Singapura, hukum di Indonesia tidak berlaku. Saudara, ketika kita lahir dalam dunia ini, kita sudah terikat dengan hukum yang namanya hukum dosa. Manusia sejak kecil, sejak lahir, sejak saat itulah sudah mengenal dosa. Saudara tahu kenapa ada anak yang umur 3-4 tahun bisa nangis, dikasih mainan? Coba saudara, di sini banyak guru-guru PAUD. Kumpulkan 5 anak usia 5 tahun, kasih mainan 1. Rebutan enggak? Berantem enggak? Dari mana itu karakter tiba-tiba muncul? Gak ada yang misalnya diambil mainannya, ini buat kamu, semuanya tenang damai. Ada yang begitu, saudara? Coba dites deh dulu. Besok kumpulin 10, kasih mainan 1. Ini buat siapa ya? Kasih 1, pasti rebutan. Kenapa bisa begitu? Karena dosa sudah mengikat manusia. Hukum dosa. Jadi ketika kita terlahir, suka atau nggak suka, anak-anak tiba-tiba bisa ngomong, bisa tiba-tiba satu saat bisa melawan sama orang tuanya. Loh, kok anak saya sekarang melawan sama orang tua? Dari mana, saudara? Karena itu sebabnya ketika kita sudah dewasa, kita mau berbuat baik, tapi yang jahat yang kita lakukan. Benar nggak, saudara? Kita sadar ini nggak baik, tapi kita kerjakan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan lewat korban darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sejak saat itu kita diubahkan. Hukum berubah dari kita yang tadinya terikat oleh hukum dosa, kita masuk dalam namanya hukum kasih karunia. Saudara, hukum itu baru sah waktu ada meterainya. Begitu ada meterai, sah. Apa meterainya? Ketika kita dibaptis, sah kita menjadi anak Allah.
Sebab itu kita berubah dari hukum dosa, kita masuk dalam hukum kasih karunia. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, sekalipun yang ada dalam dunia ini ada hukum dosa, tapi kita sudah tidak terikat lagi yang namanya hukum dosa. Sebab hukum dosa itu melahirkan upah, dan upah dosa itu adalah maut, saudara. Karena itu kita sudah lepas. Kalau kita tinggal di dunia, hukum dosa mengikat dunia ini. Tapi karena kita percaya Yesus, kita sudah terikat oleh hukum kasih karunia. Sejak saat itu, ketika Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus kembali ke surga, siapa yang percaya? Ketika kita percaya sama Yesus, roh kita dihidupkan kembali. Dipulihkan dengan apa? Dia kirim Roh Kudus tinggal dengan kita. Dia kirim Roh Kudus ada di hati kita. Seringkali kita tidak menyadari hal ini. Kita tidak menyadari bahwa dalam roh kita ada kekuatan dimensi supranatural yang luar biasa. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Saudara, sadar nggak di dalam diri kita ini ada dua kepribadian? Karena waktu kita ngambil keputusan, kenapa kita bimbang? Sepertinya ada suara lain yang menentang. Tuhan sudah kasih kita suara hati. Saudara, kalau manusia tubuh itu punya panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Saudara tahu manusia roh saudara sebenarnya juga bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak pernah diaktifkan. Saudara, waktu saudara aktifkan, maka hal-hal yang supranatural itu akan terjadi. Saudara, saya kalau sekarang membayangkan dalam hidup saya diminta untuk Tuhan melayani sampai ke desa-desa dengan membangun sekolah-sekolah. Saya yang tinggal di kota, saudara, kok bisa punya sekolah-sekolah di desa-desa? Saya bukan orang desa. Saya dulu gak suka ke desa, tapi Tuhan pimpin lewat rohnya. Lalu saya mulai memperkatakan perkataan-perkataan, tindakan-tindakan yang saya lakukan itu bukan tindakan tubuh saya, tetapi roh, manusia roh saya yang melakukan itu. Sehingga tanpa disadari, saya memiliki sekolah-sekolah yang ada di desa-desa. Lalu saya kalau berpikir sekarang, kok bisa ya? Kalau pakai logika, pikiran secara jasmani, kok bisa saya lakukan ini? Kalau saya suruh pulang, saya yakin saya nggak berani, saudara. Ini seperti Petrus yang berjalan di atas air. Ya, ketika di tengah-tengah, dia baru sadar, kok saya bisa di atas air? Kok saya bisa jalan? Saudara, yang memampukan itu adalah manusia. Kenapa saya bisa membangun sekolah-sekolah? Karena saya sendiri berkatakan, di tanah-tanah yang kosong saya juga berdoa, tanah ini akan dibangun sekolah dalam nama Yesus. Itu perkataan manusia roh, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita tidak mengaktifkan roh yang ada di diri kita, kita akan menjadi manusia biasa. Tapi waktu saudara mengaktifkan, akan banyak karunia-karunia keluar dalam roh saudara. Tapi banyak manusia itu lebih dikuasai oleh kedagingannya. Dagingnya lebih kuat. Apa yang masuk dalam telinga mata kita itu, ya kita nggak pernah saring, kita nggak pernah sortir. Yang masuk hal-hal yang jahat. Jadi waktu kita masuk dalam, saudara tahu tubuh ini adalah pintu masuk menuju jiwa kita. Jiwa kita adalah pintu masuk menuju roh kita. Jadi saudara, kalau kita melihat hal-hal yang buruk, misalnya kita seringkali mendengar cerita-cerita Dracula, cerita-cerita yang serem-serem, saudara. Dari telinga masuk, lalu masuk ke jiwa kita. Kita mulai takut, kita mulai khawatir. Begitu kita jalan di kuburan malam-malam, masuk di pikiran. Jiwa ini kan perasaan, pikiran, dan kehendak. Kita masuk ke kuburan, karena kita sering mendengar hal-hal yang negatif, maka yang ada di pikiran kita juga yang negatif. Kalau masuk kuburan, jangan ada setan. Saudara, masuk rumah yang kosong, yang sepertinya sudah lama kotor, kelihatan angker, begitu masuk, saudara sudah ketakutan. Kenapa? Karena yang saudara dengar, ya, saudara olah di jiwa saudara, masuk di pikiran dan perasaan, dan itu akan menekan roh saudara. Roh saudara jadi lemah. Apa
apapun. Saudara sering nonton film-film porno, dari mata masuk melalui pikiran, diolah, masuk ke jiwa, saudara. Sebab tubuh ini adalah pintu masuk ke jiwa kita, masuk dalam pikiran kita, perasaan kita, lalu perbuatan kehendak dilakukan dan jadilah dosa. Karena itu saudara, isi hati dan pikiran kita dengan banyak baca firman Tuhan, banyak dekat dengan Tuhan, banyak puji dan menyembah Tuhan. Sebab waktu tubuh kita arahkan ke gereja, banyak dengan firman Tuhan, maka yang masuk adalah firman, yang masuk adalah kehidupan saudara, dan itu akan menguatkan roh saudara. Maka roh itu juga akan keluar mendorong pikiran perasaan saudara. Saudara nggak lagi diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang jahat, tetapi pikiran firman Allah yang keluar, pikiran-pikiran yang positif yang keluar saudara. Sebab nama roh saudara bersemayam Roh Kudus. Waktu saudara setiap hari bergaul intim sama seperti Adam saudara. Adam itu waktu belum jatuh dalam dosa, hidupnya selalu bergaul dengan Allah. Secara hubungan rohnya connect saudara. Tapi waktu jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus. Saudara, kita sudah dipulihkan kembali lewat Adam yang kedua, Yesus Kristus. Itu sebabnya hubungan kita dengan Allah saat ini dipersatukan kembali. Dan Tuhan itu tinggal dengan kita. Kenapa kita tidak mau mengaktifkan Roh Kudus? Yang kedua, ini yang pertama tadi, pembenaran, kita dibenarkan, roh kita diubahkan, kita dikasih gratis, dikirimin Roh Kudus sama Tuhan untuk memimpin kita sepanjang hidup ini, memampukan kita untuk kita hidup. Yang kedua, penyucian. Mari kita baca firman Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, penyucian itu biasanya lewat penderitaan, ya, jiwa. Ya, masa penyucian itu jiwa kita sedang diuji, pikiran, perasaan, kehendak. Ini bicara tentang karakter kita. Jadi ketika kita dibaptis, roh kita diubahkan, tapi setelah itu yang kita hidup sekarang, kita sedang disucikan, karakter kita sedang dibersihkan. Amin saudara. Kelakuan kita dibersihkan lewat masalah-masalah yang terjadi. Makanya dikatakan kita juga harus menderita bersama dengan Kristus. Saudara, jangan memandang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dari satu sisi. Tuhan Yesus itu baik, orang ikut Tuhan, dijaga, dilindungi, betul saudara, diberkati, betul. Tapi jangan memandang Tuhan dari satu sisi, tapi pandang Tuhan dari dua sisi. Kebaikan Tuhan juga penderitaan. Kita alami penderitaan. Ada orang yang di gereja-gereja besar, ya, mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Pokoknya ikut Tuhan, hidupnya sehat. Ikut Tuhan, hidupnya diberkati, kelimpahan. Akibatnya apa? Orang yang di gereja besar tersebut, saudara, kalau orang kaya itu identik dekat dengan Tuhan, karena diberkati, disayang. Tapi kalau orang ada masalah, dimusuhi Tuhan, lagi dikutuk Tuhan, dibenci Tuhan, atau dihukum Tuhan. Jadi yang ada dalam pikiran kita ketika ada masalah, aku ada dosa apa ya Tuhan? Aku punya masalah, Tuhan ampuni aku. Sebaliknya orang kaya, hidupnya mungkin gak benar tapi diberkati. Oh Tuhan sayang sama saya. Sudah, ini pola pikir yang salah. Kadang-kadang kita diizinkan menderita. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi bukan hanya kita percaya dalam segala berkat-berkatnya, tapi kita juga harus menderita. Saudara, jangan kita seringkali mengukur yang namanya kasih karunia itu dengan hal-hal yang baik, saudara. Misalnya, saudara diberkati, hidup saudara enak, gak pernah ada masalah. Ditanya, wah hidup Bapak enak ya? Kasih karunia. Ada yang dibilang, wah, waduh Bapak nih duitnya banyak, kerjanya santai, jalan-jalan terus. Kita jawabnya, kasih karunia Tuhan. Ya, semata-mata kasih karunia Tuhan. Ada opa-oma, rumah tangganya rukun, damai, sehat sampai hari tua.
anak-anaknya jadi orang kaya semua, cucu-cucunya sekolah di luar negeri semua. Kita bilang, opa oma hidupnya enak dan luar biasa. Orang-orang lain menderita, tapi opa oma ini sampai hari tua tetap bahagia. Opa oma itu bilang apa? Ya, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana kalau saudara mengalami penderitaan? Apakah itu kasih karunia? Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu ada kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, dan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus hidupnya menderita, ngalamin aniaya. Kita juga seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau gurunya menderita, kita pun harus terbiasa mengalami penderitaan. Sebab itu ujian terhadap jiwa kita. Apakah kita tahu ujian atau enggak? Makanya kalau saudara hadapi masalah, jangan saudara jadi cengeng. Hadapi setiap masalah, persoalan. Sebab itulah yang membentuk karakter saudara. Masalah demi masalah boleh jadi, persoalan demi persoalan boleh datang. Itulah kasih karunia untuk membentuk karakter saudara. Saudara, ada satu jemaat, yaitu jemaat Makedonia. Kalau kita baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, saudara. Paulus itu mengatakan, aku hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Udah punya masalah, punya persoalan, ya, hidupnya tertekan, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah banyak masalah, miskin pula. Itulah kasih karunia, tapi dia kaya dengan kemurahan. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Saudara banyak masalah. Saudara, saya punya teman, seorang pendoa, dia sakit, kena cancer. Semua hamba-hamba Tuhan mendoakan, pasti sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di akhir hidupnya dia meninggal. Badannya kurus, orang mulai menghakimi. Katanya sembuh, kok malah makin parah. Lalu orang-orang mulai bilang, jangan-jangan dia punya dosa. Tahukah saudara, sampai dia makin hari makin menderita. Tapi yang luar biasa, orang-orang di luar menghakimi. Tapi ibu ini ketika saya datang beberapa hari sebelum meninggal, badannya kurus kering, saudara, seperti tulang dibungkus kulit. Dia bilang apa? Jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun kamu menderita. Sebab ikut Tuhan harus menderita. Saudara, sampai akhir hidupnya dia sepertinya tidak ditolong Tuhan. Dia meninggal, tapi imannya kuat. Imannya menguatkan saya. Saudara, kita bersyukur kalau kita mengalami masalah, penderitaan. Dan kalau ada yang sakit sampai meninggal, bukan berarti dia nggak ngalami mujizat. Mungkin dalam hidup kita berapa kali kita mengalami banyak mujizat, tapi nanti ada masanya waktu kita berdoa seolah-olah kita tidak dijawab, kita mati. Tapi kita bukan mati, kita mengalami mujizat di atas segala mujizat, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Kita diselamatkan. Itulah mujizat terbesar kita mati masuk surga. Saudara, dikatakan gini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, tubuh ini makin hari makin merosot, makin tua, makin merosot, mulai banyak yang sakit, mulai banyak yang dirasa, saudara. Tetapi sekalipun manusia lahiriah kita makin merosot, di dalam diri kita ada manusia batiniah, manusia roh. Itu yang harus kuat. Saudara, ada banyak umur manusia itu umur roh manusia itu sama dengan umur manusia tubuhnya. Kalau ada orang umur
60 tahun. Bukan berarti rohnya itu hikmatnya itu seperti orang umur 60. Banyak orang umur 60 masih kekanak-kanakan secara roh. Nah ini beda dengan usia sel, saudara. Saudara tahu usia sel, kalau diperiksa tubuh kita umurnya misalnya 50. Dicek usia sel kita 30. Wah muda, kita senang ya. Umur 50 tapi usia sel kita 30, berarti kita sehat sekali. Kalau umurnya sel muda itu bersyukur. Tapi kalau umurnya sudah tua, tapi manusia rohnya muda, kekanak-kanakan, itu yang harus kita kejar, saudara. Harusnya, walaupun kita muda, tetapi manusia roh kita jauh lebih kuat, lebih dewasa. Makanya ada anak-anak muda yang rohnya itu kuat, dia jauh dewasa rohani daripada orang yang usianya 50 tapi masih kekanak-kanakan. Karena itu saudara, bangunlah manusia rohani kita. Adakah saudara waktu kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, saudara sebenarnya sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah dikasih kapling di surga. Jadi waktu kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, kita harus sadar kita ini statusnya ahli waris. Kita ini punya surga. Tuhan bilang, aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau saudara ada masalah, saya kalau mengalami masalah, saudara, saya suka nyanyi. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saudara tetap kuat di masa-masa saat ini, masa-masa penderitaan. Hidup ini memang mengalami penderitaan, tapi kita harus kuat. Ingat, Tuhan sudah menyediakan kapling di surga. Baru kapling, saudara. Rumahnya kapan? Rumahnya selama kita hidup di dunia ini. Saudara kerjakan keselamatanmu dengan baik. Sementara saudara mengerjakan itu, rumah itu terus dibangun. Dan pada saat nanti sudah dipanggil pulang, rumah itu sudah jadi, saudara. Saudara itu, kapling itu sudah disediakan. Nah sekarang kita harus mengerjakan buah selama kita hidup. Buah-buah apa yang kita kerjakan selama kita hidup? Saudara, dalam penyucian ini kita harus mengerjakan keselamatan bagian kita. Ada 3 buah yang harus kita kerjakan di dalam step penyucian ini. Yang pertama, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang harus dikerjakan oleh jiwa kita, buah pertobatan. Artinya apa? Kalau kita sudah dibaptis, lahir baru, hidup kita meninggalkan dosa 180 derajat, bukan 360 derajat, saudara. Kalau 360 derajat kembali semula, 180 derajat kita berbalik. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di depanku dan berlari-lari mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, waktu kita sudah terima Yesus, buah yang pertama adalah buah pertobatan. Kita harus meninggalkan manusia lama, jangan berbuat dosa lagi. Karena kita sudah terikat oleh hukum kasih karunia. Tapi hukum kasih karunia itu bagusnya begini, saudara. Kalau kita berbuat dosa, kita nggak sadar kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Itulah hukum kasih karunia. Tapi bukan berarti saudara terus berbuat dosa, terus mempermainkan Tuhan. Sebab Galatia 6 mengatakan gini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Saudara, kita harus melihat Tuhan itu selalu dari 2 sisi. Satu sisi kemurahan Tuhan, satu sisi kekerasan. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Roma 11 ayat 22 mengatakan gini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu dipotong juga. Saudara, kita memandang Tuhan, kita harus buah pertobatan yang harus kita kerjakan. Tapi saudara, saya melihat ada orang-orang yang dulunya sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ada beberapa teman saya
Yang terakhir ketemu, wah dulunya menyala-nyala melayani Tuhan. Sekarang ketemu, udah lama gak ketemu. Saya tanya, bro, kamu di mana sekarang? Masih pelayanan di mana? Pelayanan. Aku udah gak pelayanan. Kenapa? Ah, sama aja, semua agama sama. Sudah berbeda. Bahkan ada yang meninggalkan dulu, ada yang pindah agama. Dulunya melayani Tuhan, jadi penginjil, tetapi pindah agama. Hati-hati saudara. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini, anjing kembali lagi ke mutannya, dan babi yang mati kembali lagi ke kubangannya. Sekali ikut Yesus, setia sampai akhir. Amin saudara. Buah yang kedua yang harus kita kerjakan, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Apakah saudara sudah berbuah roh? Saudara, untuk kita bisa berbuah roh dan bisa misalnya kasih, buah roh kasih. Saudara nggak bisa lihat begini. Saudara suka memberi, dermawan, suka nolong orang. Oh, dia sudah berbuah roh. Betul saudara punya kasih, tapi belum tentu dia punya buah kasih. Dari mana kita bisa tahu? Ukurannya apa? Saudara tahu pohon itu kalau nggak berbuah, dia apa saudara? Dipotong. Setiap pohon ranting, pohon yang tidak berbuah dipotong supaya berbuah. Yang sudah berbuah dipotong lagi supaya lebih banyak berbuah. Artinya apa saudara? Pohon itu, kalau pohon itu makhluk hidup, dipotong itu sakit nggak saudara? Sakit sebenarnya. Dia bisa teriak, tapi waktu dipotong dia bukannya marah, tapi dia kasih buah sama yang potong. Saudara, kalau manusia buah kasih saudara mau keluar, saudara harus dipotong. Caranya gimana? Harus ada orang yang menyakiti saudara. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara, Tuhan ajarkan begitu. Kalau saudara mau berbuah, buah kasih saudara keluar, harus ada orang yang menyakiti saudara. Nah, di situ akan bisa dinilai saudara sudah penuh kasih atau belum. Saudara mau buah kasih saudara keluar? Saudara perlu orang yang menyakiti. Manusia itu sempurna, tapi kalah sama hewan, sama pohon. Tadi saya sudah cerita, hewan jantan nggak mau sama hewan jantan, tapi manusia mau. Hewan betina nggak mau dengan hewan betina, tapi manusia mau. Dan manusia terjadi dua hewan, pohon sama manusia, kasihnya lebih baik mana saudara? Ternyata pohon loh. Coba saudara, pohon itu kan makhluk hidup saudara. Waktu disakiti, dipotong, dia sakit, dia marah mestinya. Aduh, kamu potong-potong badan saya. Dia nggak akan kasih buah. Tapi pohon itu punya kasih, dia kasih buah. Lalu bagaimana dengan manusia? Begitu dipotong, enak aja. Saudara, tapi Tuhan tahu bahwa orang kalau dipotong itu sakit. Makanya dikatakan begini, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara kalau bisa balas itu, saudara dapat upah yang besar. Amin saudara. Saya pelayanan mondar-mandir kemana-mana ke daerah-daerah. Untuk apa? Satu hari nanti pulang kembali ke surga untuk dapat upah. Pak pesta jadi gembala, sibuk mengunjungi jemaat. Untuk apa? Satu hari dapat upah. Saudara duduk manis, cari orang yang menyakiti saudara. Saudara dapat upah juga. Enak gak saudara? Mulai sekarang saudara pikir, mana kira-kira yang pernah nyakiti hati saya ya? Berbuat baik kepada mereka supaya upah saudara dapat.
Saudara, belum lama ini saya disakiti sama teman saya difitnah. Itu gereja juga secara ini sakit, tapi saya ingat kebenaran ini. Saya deketin orang terus, orang itu nggak mau menyapa, tapi saya terus sapa, saya terus WA, saya tanya, dia dijawab. Tapi saya mau belajar, semakin kita dekat tempat kita makin besar. Amin.